Pagi hari ini kita akan melanjutkan kuliah tentang kebijakan hutan dengan topik prinsip good governance dalam kebijakan hutan. Sebelum kita mulai, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. CPMK dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan program berdasarkan perencanaan hutan menuju hutan lestari atau Sustainable Forest Management. Kemudian mahasiswa mampu menulis rencana pengembangan perencanaan hutan, kemudian juga menulis laporan pengembangan dan implementasinya, serta menguasai teori dan prinsip perencanaan hutan berkelanjutan. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa mampu merencanakan pengembangan perencanaan hutan menuju hutan lestari yang dilakukan dari suatu wilayah agar hutan tetap berkelanjutan. Sebagai latar belakang bahwa vegetasi hutan atau ekosistem hutan adalah suatu ekosistem yang sangat kompleks, di mana ada energi yang masuk, input dan output. Misalnya di sini adalah yang paling utama adalah dari radiasi matahari, dengan berbagai proses yang kita tahu adalah fotosintesis, di mana vegetasi hutan itu akan menyerap CO2 dari atmosfer, menyerap air dari tanah atau dari bumi, kemudian dalam proses fotosintesis dalam klorofil akan membentuk biomas C6H12O6 dan oksigen. Nah, di dalam proses itu tentunya akan dipengaruhi oleh berbagai hal. Yang paling sering kita dengar adalah iklim ya, dalam hal ini adalah radiasi matahari. Di sini ada beberapa pengertian tentang hutan atau ekosistem hutan. Di sini ada berbagai pendapat dari berbagai ahli bahwa tidak ada pengaruh manusia yang terasa lebih kuat daripada ekosistem hutan di dunia. Jadi pengaruh manusia itu adalah yang paling besar dalam menyebabkan apakah kerusakan atau perbaikan. Selain ada faktor-faktor alam seperti iklim, kemudian ada binatang atau hewan, kemudian ada pengguna dan lain sebagainya. Kemudian hutan dunia adalah penghubung utama antara biosfer dan terestrial serta atmosfer. Jadi sebagai mediasi lah ya, kalau saya sebut adalah selimut bumi yang menghubungkan antara atmosfer dengan bumi, di mana di atmosfer vegetasi hutan itu menyerap CO2, kemudian menghasilkan oksigen, ya. Kemudian dari dalam tanah menyerap air, kemudian dari oksigen itu nanti akan berguna bagi seluruh makhluk hidup ya, digunakan untuk proses metabolisme. Manusia memiliki tanggung jawab untuk bertindak sebagai pelayan yang baik dengan cara menyeimbangkan kebutuhan manusia dan kebutuhan ekosistem. Jadi jangan egois sebagai manusia, dalam hal ini adalah antroposentris, sehingga nanti kepentingan manusia itu lebih diutamakan dari kepentingan ekosistem, dan tidak boleh seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah kita dapat melakukan ini semua dengan meniru proses alami pengendalian efek negatif dari tindakan kita. Jadi kita dapat meniru atau menduplikasi hal-hal yang ada di alam sehingga kita bisa memperbaiki kondisi alam. Jadi sebenarnya dalam hal ini hutan itu bisa secara alami itu memperbaiki dirinya sendiri sebetulnya ya, dengan berbagai proses yang ada di dalam hutan. Kemudian apa yang dimaksud dengan Sustainable Forest Management? Di sini adalah sesuai dengan Sustainable Forest Management relevan dari tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau sustainable. Sekarang ada 17, di mana di dalamnya ada salah satunya adalah misalnya pemenuhan air bersih dan seterusnya, kemudian udara yang baik, lingkungan yang baik, itu semua bisa dipenuhi dari keberadaan hutan gitu ya. Karena tadi salah satunya adalah menyerap polutan, menghasilkan biomasa dan oksigen yang tentunya sangat dibutuhkan oleh manusia. Nah, itu adalah bagian dari 17 poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian menuju hutan lestari seperti apa? Jadi misalnya ada dua kelompok. Yang pertama ada kelompok konservasionis ya, menganjurkan agar hutan itu tidak boleh diapa-apakan, harus dilindungi untuk mengamankan keadaan. Kemudian ada juga pihak lain yang sifatnya adalah ekonomis ya, pandangan hutan sebagai sumber daya hutan, jadi dianggap sebagai pemasok kayu. Kemudian negara di mana perdagangan kayu merupakan sumber utama pendapatan nasional. Jadi dulu ini di Indonesia berlangsung dari tahun 80-an mungkin ya, 70-an sampai 90-an, di mana kita mengekspor kayu bulat dalam bentuk log, dan itu sebenarnya secara ekonomi tidak terlalu besar nilainya apabila kita bandingkan dengan nilai dari ekosistem hutan itu sendiri, termasuk di dalamnya ada satwa liar dan tentunya
perlindungan kepada lingkungan yang baik ya. Dalam satu dekade ke depan, ada sektor mengalami berbagai transisi. Yang pertama adalah dianggap sebagai sumber eksploitasi alam ke penciptaan sumber daya baru ya. Jadi sumber yang harusnya bisa dieksploitasi kita ubah menjadi sumber daya yang baru. Kemudian ketergantungan terhadap subsidi menjadi persaingan berbasis keunggulan komparatif, efisiensi dan penambahan nilai. Dalam hal ini adalah dulu dianggap sebagai cost center ya. Nah, sekarang nanti kehutanan akan berubah menjadi income generate gitu ya. Jadi bukan dari produksi kayu, tetapi dari jasa lingkungan, misalnya dari air, dari ekowisata, dari oksigen yang dihasilkan, dan seterusnya, sehingga nanti akan berubah yang tadinya cost center menjadi income generate dari suatu wilayah yang mengelola hutan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah perolehan layanan lingkungan, seperti biodiversitas, air bersih, kesuburan tanah, ya, tanah yang tidak tererosi, kemudian pencegahan bencana banjir, dan sebagainya, yang akan diperoleh kalau kita memelihara ekosistem hutan dengan baik. Jadi itu kita sebut sebagai jasa lingkungan yang tadinya tidak pernah diperhitungkan, padahal itu nilainya jauh lebih tinggi daripada nilai ekonomi kayu saja. Kemudian dari kerangka pengukuran yang berakar pada korupsi atau konflik ketidakadilan yang menguntungkan kelompok kecil, nanti akan ada partisipasi atau transparansi peraturan undangan. Jadi sekarang sudah mulai ada mungkin dari tahun 2005 ya, perhutanan sosial, baru ada HKM, sekarang sudah ada pengelolanya, sehingga nanti tidak hanya kelompok kecil yang boleh mengelola hutan, ya, tidak hanya pengusaha besar yang boleh mengelola hutan, tapi nanti ada kelompok-kelompok masyarakat yang dengan berbagai regulasi dan aturan bisa juga mengelola dan memanfaatkan hutan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada 5 tindakan dalam hutan untuk semua hutan lestari. Pertama adalah peningkatan pengawasan sumber daya hutan. Nah, ini tentunya kita harus tahu persis mengapa selama ini sering terjadi kerusakan hutan. Kenapa? Karena memang luas hutan di Indonesia itu kurang lebih 60% dari luas daratan Indonesia, hampir 150 juta hektar ya. Luas Indonesia kurang lebih 210 juta hektar. Jadi hampir 60% itu adalah kawasan hutan. Nah, di lain sisi sumber daya hutan kita juga sangat terbatas ya, sumber daya manusianya. Sehingga tidak mungkin semua kawasan hutan itu bisa diawasi. Itulah yang terjadi, sehingga pengawasan itu menjadi titik penting ya, bagaimana kita bisa mengelola hutan secara lestari. Kemudian yang berikutnya adalah menghentikan penebangan perburuan secara komersil ya, penebangan ilegal tentunya ya. Kemudian mengurangi perburuan satwa liar di dalam area hutan lindung maupun di hutan konservasi. Menutup industri kayu yang menggunakan sumber bahan baku ilegal, ya ini agak sulit untuk dilacak. Menghentikan kayu produk ilegal secara ke negara lain, jadi mengekspor produk ilegal. Kemudian melakukan log tracking untuk mengenali sumber dan mencegah pelarian pajak dan seterusnya, sehingga pengawasan ini tentunya nanti akan mengurangi tindak kecurangan dalam pengelolaan hutan, atau dalam kata-kata yang kurang ini adalah pengerusakan hutan untuk mengambil keuntungan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menjadikan hutan sebagai sumber daya berkelanjutan bagi pengembangan ekonomi. Kalau tadi adalah pengawasan supaya hutan itu tidak diambil atau dieksploitasi secara ilegal. Yang kedua adalah menjadikan hutan sebagai sumber daya hutan berkelanjutan bagi pengembangan ekonomi. Kita tahu bahwa hutan merupakan sumber daya pendapatan terbesar selain migas. Ini tahun 2003 ini ekspornya 6,6 miliar dolar. Kemudian ada produksi kayu lapis, ada bubur kertas dan sebagainya, dan semuanya itu akan merupakan devisa bagi negara. Nah, kalau yang ilegal tadi dihitung itu kurang lebih ada 8 miliar dolar ya, produk-produk kehutanan yang dianggap ilegal karena proses pengambilan dan pemanenannya tidak mengikuti peraturan undangan yang berlaku. Misalnya dia mengambil dari kawasan lindung dan seterusnya, sehingga dianggap sebagai hasil hutan yang ilegal. Kemudian selanjutnya adalah kebijakan mensubsidi produsen besar di sektor kehutanan berdampak negatif terhadap pengelolaan hutan dan ekonomi nasional. Ini seperti apa ya? Jadi dengan menjadikan kayu murah bagi produsen bubur kertas ya. Jadi kayu itu mendapat subsidi dengan harga murah bagi produsen untuk proses bahan baku pembuatan kertas. Pemerintah mendorong peningkatan kapasitas produksi tanpa menjamin kelangsungan pasokan bahan. Saat ini Indonesia memiliki persoalan dari sebenarnya ini persoalannya adalah banyak HTI ya, misalnya yang di Sumatera atau di Sumatera Selatan itu
sebagian besar digunakan untuk produksi bahan baku kertas. Tapi di sisi lain HTI itu juga kurang kurang memperhitungkan kelestariannya gitu ya. Jadi dengan kata lain bahwa pemerintah sudah memberikan kemudahan pada perusahaan-perusahaan HTI, tetapi di lain sisi perusahaan kurang bertanggung jawab di dalam melestarikan kawasan hutannya. Walaupun ini hutan produksi, tapi tetap harus dikelola secara baik lah ya. Kemudian untuk menjadikan hutan sebagai sumber daya berkelanjutan, bagaimana pemerintah perlu melakukan berbagai langkah ya. Pertama adalah merestrukturisasi industri kehutanan ya. Kehutanan itu harus direstrukturisasi, menciptakan sektor kayu yang kompetitif di mana produsen menjamin legalitas ya. Jadi pertama itu harus tahu dari mana asal kayu yang diolah ya. Jadi legalitas kayu, makanya sekarang ada namanya SVLK ya, SLVKF ya. Jadi SLV ya. Legalitas kayu ya, verifikasi kayu ya. Ya, jadi itu salah satunya sehingga nanti perusahaan itu betul-betul kayu itu betul-betul berasal dari kayu misalnya dari hutan produksi atau dari milik masyarakat yang bukan dikelola secara ilegal. Untuk itu maka diperlukan berbagai peningkatan sumber daya ya. Jadi ada sertifikator, kemudian ada petani yang sudah dilatih sehingga nanti juga akan berimplikasi pada industri dan pada pendapatan masyarakat sekitar hutan atau di luar kawasan hutan yang berusaha di bidang kehutanan, dalam ini misalnya hutan rakyat kalau di Lampung ya. Kemudian mengembangkan area tanam dan industri yang efektif untuk pasokan. Jadi kalau misalnya ini ada hutan produksi ya penanamannya itu harus diperhitungkan ya. Jadi berapa kapasitas produksi dan berapa lahan yang harus ditanami itu harus diperhitungkan sehingga nanti tidak terjadi kekurangan pasokan yang akibatnya mengambil dari kawasan hutan yang dilindungi maupun secara ilegal. Selain itu juga ada perusahaan-perusahaan perkebunan dilarang menambah parah kerusakan hutan. Kemudian menggunakan dana rehabilitasi untuk kegiatan rehabilitasi ya, bukan untuk kegiatan lain gitu ya. Jadi itu juga yang paling penting sehingga nanti hutan kita akan menjadi lebih baik tentunya ya. Kemudian berikutnya adalah memanfaatkan hutan sebagai penunjang sumber kehidupan daerah pedesaan. Ini sudah mulai ada ya, jadi ada kemitraan antara kawasan konservasi dengan masyarakat atau kawasan lindung dengan masyarakat dan seterusnya. Ini kita asumsikan bahwa sebagian orang yang hidup berdekatan atau berbatasan dengan kawasan hutan itu bisa memperoleh manfaat atau pendapatan yang besar dari kawasan hutan. Tentunya juga tidak dengan menebang pohon ya kalau di kawasan lindung atau di kawasan konservasi, tapi misalnya memanfaatkan jasa lingkungan seperti air, kemudian keindahan alam dan seterusnya sehingga pemanfaatan sumber daya hutan itu tidak menyebabkan terjadinya kerusakan. Ini yang lainnya adalah sebagai pemasok bahan bakar, obat-obatan, makanan dan bahan baku konstruksi dan lain sebagainya. Tetapi tidak kalau di kawasan hutan lindung dan konservasi tidak boleh menebang, tapi kalau di hutan produksi tentunya dengan berbagai perizinan boleh memanfaatkan tentunya dengan cara berkelompok dengan skema hutan atau perhutanan sosial ya. Kemudian yang perlu dilakukan lagi adalah memanfaatkan hutan bagi peningkatan pengembangan masyarakat ya. Area hutan mencapai 70% ya, tadi saya bilang 60%, ternyata 70% dari wilayah Indonesia ini sangat luas ya. Tadi saya katakan hampir 160 juta hektar di daratan itu adalah kawasan hutan. Nah, itu yang harus diperhatikan gitu ya. Jadi tetapi di lain sisi tadi jumlah sumber daya manusianya sangat sedikit sehingga tentu saja pengelolaannya belum maksimal gitu ya. Sehingga nanti masyarakat atau penduduk yang berada di sekitar kawasan hutan tentunya bisa memanfaatkan dengan berbagai skema yang sudah diluncurkan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah perhutanan sosial salah satunya. Yang lain adalah hutan tanaman rakyat atau HR, di mana bagian besar area kawasan hutan merupakan hutan budidaya, ini tentunya di hutan produksi ya. Kemudian pengaturan pengelolaan secara kolaboratif, sehingga nanti diharapkan dapat meningkatkan investasi jangka panjang dan bisa digunakan untuk kegiatan masyarakat. Nah, salah satu contohnya misalnya adalah dengan mengembangkan agroforestry gitu ya. Jadi mengkombinasi kalau hutan produksi ya atau hutan lindung boleh dikembangkan agroforestry, kombinasi tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian, di mana tanaman pertanian dianggap sebagai pendapatan bulanan, kemudian tanaman kehutanan dengan MPTS-nya ya, menghasilkan buah
getah atau bunga yang bisa dijual kepada pasar, tentunya itu akan meningkatkan pendapatan masyarakat ya. Kemudian mendorong komunitas kehutanan dan perusahaan skala kecil, jadi ada koperasi-koperasi atau kelompok-kelompok tani hutan yang memang bersedia untuk bekerja sama. Kemarin saya dari Lampung Timur, kebetulan di sana ada kelompok tani hutan yang budidaya lebah madu trigona atau madu lebah kelanceng gitu ya, dengan spesies trigona itama ya, jadi lebih besar dan itu nilainya sangat tinggi ya, jadi hampir 1 mililiter itu 1.000 ya, jadi kalau kita beli seliter itu hampir 1 juta nilainya harganya. Satu botol kecil itu 150.000 ya, isinya cuma 150 mililiter. Jadi sangat mahal nilai ekonominya dan itu hanya petani itu berlatih atau dilatih untuk memisahkan lebah kelanceng dari hutan itu supaya koloninya bisa didekatkan dengan tempat tinggalnya dan diletakkan di dekat pepohonan atau lahan yang banyak menghasilkan bunga. Nah, nanti 5 bulan sekali, 3 bulan sekali tergantung jumlah koloninya itu bisa dipanen dan mendapatkan hasil yang cukup tinggi. Itu saya kira adalah salah satu contoh mendorong komunitas kehutanan UMKM ya kalau sekarang bukan perusahaan untuk lebih meningkatkan pemanfaatan hutan dengan cara yang bijaksana dan tentunya tidak menyebabkan kerusakan kawasan hutan. Kemudian mendorong kemitraan komunitas perusahaan, ini sekarang sudah ada misalnya antara KPH dengan pihak swasta, di mana misalnya KPH menghasilkan produk-produk yang secara nilai ekonomi di pasar nilainya tinggi, kemudian pemasarnya itu sudah ditetapkan sehingga nanti masyarakat penghasil produk kehutanan itu tidak sulit lagi untuk menjual produknya. Tujuannya perlu dicapai guna memberikan informasi pasar yang jelas dalam produk kehutanan yang diproduksi. Jadi kadang-kadang petani itu tidak tahu di pasar itu misalnya harga kemiri 1 kilo berapa gitu ya. Tapi kalau di kampung pokoknya dikumpulkan 1 karung 50.000 katakanlah. Padahal 1 karung itu kalau dikupas jadikan yang bersih mungkin ada 20 kilogram. Nah, kalau 1 kilonya sekitar 5.000 itu 100.000, dia jualnya ke tengkulak atau pengumpul tuh hanya 50.000, jadi sebenarnya rugi. Kemudian pemaparan yang lebih jelas atau lebih baik berbagai isu yang dilakukan saat negosiasi pembelian atau kontrak pengembangan bisnis. Jadi petani itu harus didampingi tentunya ya. Jadi jangan sampai petani hutan itu menjual produknya terlalu murah atau terlalu mahal sehingga tidak laku. Di lain sisi kalau terlalu murah pendapatannya juga tidak cukup sehingga dia berkeinginan untuk membuka kawasan hutan dan lain sebagainya. Sehingga perlu didampingi oleh pendamping-pendamping perhutanan sosial. Kemudian keahlian negosiasi, misalnya dalam 1 tahun kontraknya berapa ton produksinya dan lain sebagainya, berapa nilai rupiahnya dan siapa saja yang terlibat itu harus jelas. Kemudian pengetahuan mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan atau sengketa antara perusahaan dengan komunitas ya. Jadi kalau misalnya ada satu pihak yang ingkar janji, apa sanksinya? Apakah hanya mengembalikan kerugian atau misalnya sampai ke ranah hukum, misalnya ke pengadilan dan seterusnya. Nah, itu harus lebih dikembangkan sehingga nanti petani hutan yang memproduksi komoditas yang sangat tinggi nilainya misalnya sekarang garu ya, garu kan nilainya sangat tinggi gitu ya, 1 kilo bisa 25 juta. Nah, kalau petani tidak tahu pasarnya ya dibeli 2 juta sih sudah cukup. Tapi kalau dia tahu pasarnya tentu tidak akan menjual kepada tengkulak gitu ya. Jadi itu juga harus didampingi sehingga nanti produk-produk hutanan yang tidak yang diambil tanpa menyebabkan kerusakan hutan atau dikelola dengan baik tentunya akan memberikan peningkatan pendapatan dan pada akhirnya nanti akan meningkatkan pendapatan masyarakat tentunya ya. Kemudian yang terakhir adalah melindungi jasa lingkungan ya. Jadi jasa lingkungan itu di sini ada banyak ya. Yang dihasilkan pertama adalah tentunya menghasilkan oksigen, kemudian menyerap CO2 atau menyerap polutan, kemudian ada perlindungan terhadap kualitas air, pengurangan risiko banjir, pengurangan risiko kekeringan dan seterusnya itu adalah jasa lingkungan. Selain jasa lingkungan ekowisata atau keindahan alam yang bisa dijual atau bisa dimanfaatkan oleh orang lain, oleh masyarakat, tetapi tidak mengurangi dari fungsi hutan.
Kemudian biodiversitas hutan menaungi 10-20% vertebrata, tanaman vaskular, serta rumah bagi banyak hewan liar. Jadi hutan di Indonesia itu menyimpan 10-20% biodiversitas. Nah, beberapa jenis terancam punah dan beberapa jenis berdampak pada regenerasi hutan, ketersediaan lingkungan, dan lain sebagainya, dan itu harus kita lindungi. Jadi berdasarkan berbagai macam indikator, baik dari Badan Dunia ya, yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan satwa liar di Indonesia, tentunya ada listnya atau ada daftarnya yang masuk di dalam hewan punah dan terancam punah. Dan itu harus kita lakukan perlindungan secara optimal sehingga nanti anak cucu kita bisa paling tidak melihat bahwa dulu di Indonesia pernah ada berbagai jenis satwa liar itu yang sekarang sudah punah, tapi paling tidak ada gambarnya atau ada informasinya, ada historisnya, dan bisa diketahui oleh generasi yang akan datang. Kemudian tadi polusi atmosfer itu salah satunya bisa diserap oleh vegetasi hutan. Ini sekarang ada namanya carbon trade gitu ya, walaupun belum pasti, tetapi ada kemungkinan kita bisa menjual karbon. Artinya karbon itu kan berasal dari CO2 yang diserap oleh pohon, kemudian di dalam proses fotosintesis akan diubah menjadi biomasa, batang, daun, ranting, dan sebagainya. Dan itu nanti dianggap sebagai penyerap CO2 dari udara, jadi penyerap polutan selain menghasilkan oksigen. Kerusakan hutan dipastikan mempengaruhi komposisi atmosfer dan dapat menimbulkan perubahan iklim. Ini sudah pasti dan ini sudah sangat sering dibahas oleh berbagai ahli dari seluruh dunia bahwa hutan di daerah tropis merupakan paru-paru dunia yang harus dilindungi gitu ya. Tapi itu tadi tidak boleh 100% dilindungi dan tidak bisa dimanfaatkan, tapi karena ada jasa-jasa lain yang bisa dimanfaatkan tanpa menyebabkan kerusakan hutan ya. Jadi contohnya misalnya adalah jasa lingkungan gitu ya. Kemudian terjadinya kebakaran itu juga tentunya akan merugikan ya. Kemudian biaya ekonomi dari penanggulangan kebakaran ini cukup tinggi, bahkan di hasil penelitian di dosen dari IPB Profesor Hero itu adalah kerugian akibat hutan yang terbakar itu hampir mencapai 20 miliar. Jadi termasuk tidak hanya kayunya saja yang dihitung, tapi juga satwa liar yang mati, kemudian kemampuan hutan menyerap polutan, kemampuan hutan menghasilkan oksigen, kemampuan hutan menghasilkan biomasa, itu kalau kita hitung per hektar itu kerugiannya bisa mencapai 20 miliar. Jadi sangat besar termasuk biaya untuk kegiatan reforestasinya. Kemudian bagaimana dengan hubungannya dengan perlindungan air atau tata air secara hidrologi, bahwa pembalakan hutan itu seringkali menjadi penyebab utama ya. Jadi penebangan hutan adalah timbulnya erosi, sedimentasi, banjir, dan seterusnya. Jadi untuk tata air tentunya kita tahu persis bahwa kalau tidak ada vegetasi hutan, maka curah hujan yang jatuh akan menghancurkan permukaan tanah. Permukaan tanah yang hancur kalau hujannya terus berlangsung akan menjadi aliran permukaan menggerus tanah menjadi erosi. Erosi terkumpul di sungai menjadi sedimentasi, dan sedimentasi yang berlebihan akan mengurangi kapasitas sungai, sehingga pada saat musim hujan akan terjadi banjir atau sungai meluap karena sudah banyak sedimentasi, dan pada saat musim kemarau tidak ada lagi simpanan air karena infiltrasinya menurun sehingga tidak ada lagi cadangan air pada saat musim kemarau. Itu yang paling penting gitu ya dari sisi hidrologinya. Kemudian untuk itu maka diperlukan berbagai tindakan gitu ya. Jadi kalau untuk kawasan lindung ya tentunya ada kegiatan-kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan tadi. Misalnya pemantauan jasa lingkungan, kemudian kalau misalnya ada perhutanan sosial ya diarahkan ke MPTS dan lain sebagainya, sehingga nanti fungsi hutannya itu sama atau mendekati sama dengan fungsi hutan alam gitu ya. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian mengelola landscape jasa lingkungan artinya kondisi yang ini hubungannya dengan ekowisata ya. Jadi misalnya ada beberapa air terjun. Air terjun itu kan ada airnya ya. Kalau udah nggak ada airnya lagi tinggal tebingnya gitu ya. Nah, airnya dari mana? Tentunya dari bagian hulu yang hutannya masih bagus. Kalau hutannya sudah rusak, air terjun juga akan hilang nanti ya, tidak akan mengalir lagi. Jadi pada tempat-tempat tertentu yang landscape-nya memang sangat menarik untuk dieksploitasi, bukan berarti dibuat akses yang bagus ya.
Justru orang sekarang tertarik kalau misalnya untuk mencapai kawasan ekowisata itu dengan berbagai hambatan, tidak harus dengan kendaraan bermotor, tapi bisa misalnya 2 km harus ditempuh dengan jalan kaki misalnya, itu akan lebih menarik dan menantang daripada misalnya begitu turun dari kendaraan langsung bisa melihat ekowisata. Kemudian pemerintah dan organisasi massa perlu mendorong pemanfaatan lahan yang mampu melayani lingkungan secara lebih luas. Artinya tentunya pemerintah tidak bisa sendiri, harus melibatkan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat luas adalah ada perguruan tinggi, ada pengusaha, ada BUMN, ada NGO dan seterusnya yang bisa secara bersama-sama mengelola jasa lingkungan yang ada di dalam kawasan hutan untuk tentunya meningkatkan pendapatan daerah ya atau PAD dan dapat mendorong minimalisasi penebangan hutan dan lain sebagainya. Sehingga nanti kita akan bisa memiliki hutan yang baik, kemudian tata air yang baik, dan tentunya juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian peluang dalam pembiayaan pengelolaan area lindung melalui ekoturism telah menjadi faktor penting dalam menarik minat sektor privat berinvestasi dalam konservasi. Ini di Magelang sana di Jawa Tengah itu ada perhutani ya, perhutani itu yang sekarang memiliki tempat berfoto ya, swafoto atau selfie. Nah, jadi dia membuat seperti rumah pohon, kemudian hasil dari antrian orang yang mau berselfie itu, satu orang membayar 15.000 atau berapa 10.000 itu lebih tinggi hasilnya dalam 1 tahun dibandingkan dengan dia mengelola hutan perhutaninya gitu ya. Jadi pariwisatanya, ekowisatanya karena dia mendapat spot yang bagus untuk masyarakat berfoto, maka dia akan menghasilkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dia menjual pinus ya kalau nggak salah atau di daerah sekitar Magelang sana. Nah, ini pinus contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah transparansi dalam informasi kehutanan dan pengembangan hutan. Masih banyak keterbatasan informasi tentunya ya. Ini tentunya dari akademisi nanti akan lebih banyak penelitian-penelitian tentang pemanfaatan hutan, tetapi yang sifatnya adalah bukan penebangan ya, terutama di kawasan konservasi dan di hutan lindung gitu ya. Jadi bagaimana strateginya supaya hutan itu bisa lestari dengan memanfaatkan atau mengikut sertakan ya tentunya masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan agar tentunya bisa mengelola hutan ini secara lestari dan berkelanjutan. Nah, ini ada semacam apa namanya skema. Jadi ada manajemen, ada pengelolaan, ada teknologi pemanenan, ada teknologi penanaman, dan di sini ada ecological, environmental, and social system. Jadi ada sistem ekologi dan sosial. Jadi outputnya adalah penanaman taman hutan secara umum gitu ya. Jadi outputnya adalah inputnya seperti ini, ada manajemen hutan, ada pengamanan hutan, ada penanam dan seterusnya. Nanti akan diperoleh sistem apa namanya pengelolaan hutan yang lebih baik tentunya gitu ya. Nah, kalau dari salah satu sistem ini tidak berjalan, tentunya misalnya ada gangguan sosial, masalah sosial dan seterusnya, itu nanti pengembangan kawasan hutan ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita melihat siklus di sini ya, antara reforestasi, kemudian intermediate treatment, pemanenan, harvesting, dan site preparation. Jadi sebenarnya itu dalam bentuk siklus gitu ya. Jadi ada pemanfaatan hutan, kemudian ada treatmentnya untuk apa, kemudian ada pemanenan ya, kemudian ada persiapan untuk memperbaikinya ya. Jadi di sini misalnya soil and water conservation, kemudian artificial natural, kemudian ada thinning and salvage ya dan seterusnya. Sehingga nanti kita dengan siklus ini sebenarnya itu tadi dimanfaatkan boleh, tetapi tentunya ada proses perbaikannya, ada rehabilitasinya gitu ya. Terutama di hutan produksi ya. Kalau hutan lindung kita pemanfaatnya adalah hasil hutan bukan kayu ya, yang paling dominan di situ ya. Misalnya lebah madu, kemudian MPTS, agroforestry dan seterusnya itu boleh dilakukan di hutan lindung. Tapi kalau hutan produksi tentunya ya boleh ditebang karena memang fungsinya adalah fungsi produksi ya. Konsep pelestarian dijadikan pedoman sebagai pengelolaan sumber daya alam di berbagai negara. Penerapan konsep ini tidak mudah dan masih banyak yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan sudah pasti seperti ini ya. Kemudian Lembaga Peneliti Internasional tentang Hutan, CIFOR, merupakan lembaga utama
dalam ujian kesehatan bahwa dampak pembalakan yang minimal, konservasi keramahan hayati, hasil hutan non kayu, penanaman dan revitalisasi lahan terdegradasi dan hutan sekunder. Jadi di sini adalah berbagai langkah yang direkomendasikan oleh CIFOR adalah mengurangi pembalakan liar, ya. Kemudian melakukan konservasi keanekaragaman hayati, kemudian mendorong hasil hutan bukan kayu. Kemudian tentunya kalau di dalam kawasan hutan sudah mengalami kerusakan harus dilakukan penanaman dan revitalisasi hutan. Jadi nanti akan tercapailah hutan yang lestari. Nah, ini beberapa contoh ya. Jadi dampak pembalakan yang minimal ya, pembalakan itu penebangan ya. Jadi seperti ini contoh-contohnya ya, sudah cukup jelas. Kemudian berbagai contoh hutan yang dikelola tidak dengan baik seperti ini ya, tentunya sangat merugikan bagi umat manusia di masa depan ya. Jadi memanen tidak dengan standar yang benar gitu ya. Kemudian ada sertifikasi tentunya ya. Jadi tidak semua kayu yang dijual internasional itu legal gitu ya. Jadi harus ada sertifikasinya. Kemudian bagaimana pengelolaan hutan di masa depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harusnya demikian untuk kuliah pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.